Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat bagaimana senam kaki DM pada pasien yang menderita diabetes mellitus. Senam ini mempunyai beberapa manfaat untuk pasien, terutama pada bagian kaki. Nah, beberapa tujuan untuk melaksanakan senam kaki DM ini tadi ada untuk menguatkan otot-otot pada kaki pasien DM sehingga sirkulasi darah yang ada di bagian kaki menjadi lancar dan dapat meningkatkan fungsi dari otot-ototnya. Ketika sirkulasi darahnya lancar, otot-ototnya juga menjadi kuat, insya Allah itu juga memperkecil resiko pasien terkena luka pada bagian kaki. Berikut adalah tahapan-tahapan gerakan senam kaki DM. Dalam pelaksanaan senam kaki DM, kita harus menyiapkan beberapa alat. Yang pertama adalah kursi dan koran bekas. Kursi yang akan kita gunakan diusahakan kursi yang nyaman untuk pasien dengan tinggi yang sesuai dengan tinggi badan pasien. Dan diusahakan kursinya juga tidak mempunyai sandaran pada samping kanan dan kirinya. Jadi cukup hanya sandaran belakang. Ya. Nah, saat pasien sudah duduk di kursi, usahakan pasien duduk dengan tegak dan kaki menyentuh pada lantai. Gerakan yang pertama pada senam kaki DM adalah dengan meletakkan tumit di lantai, jari-jari kaki diluruskan ke atas dan dibengkokkan ke bawah seperti cakar ayam. Gerakan ini nanti akan kita lakukan selama 10 kali. Gerakan yang kedua dengan meletakkan tumit salah satu kaki di lantai dan jari-jari diletakkan di lantai dengan tumit kaki ke atas. Cara ini dilakukan bersamaan pada kaki kiri dan kanan secara bergantian dan diulangi sebanyak 10 kali. Gerakan ketiga yaitu tumit kaki diletakkan di lantai dengan bagian ujung kaki diangkat ke atas dan membuat gerakan memutar dengan pergerakan pada pergelangan kaki. Gerakan ini dilakukan selama 10 kali. Gerakan keempat yaitu tumit diangkat dan membuat gerakan memutar dengan pergerakan pada pergelangan kaki. Gerakan ini kita lakukan selama 10 kali. Gerakan kelima, mengangkat salah satu lutut kaki dan diluruskan. Gerakkan jari-jari ke depan dan turunkan kembali lutut Anda. Lakukan secara bergantian pada tungkai kiri dan tungkai kanan. Gerakan ini dilakukan selama 10 kali.
Gerakan keenam yaitu meluruskan salah satu kaki di atas lantai, kemudian angkat kaki dan gerakkan ujung jari kaki ke arah wajah, lalu turunkan ke lantai dan bergantian kaki kiri dan kanan. Sama gerakannya kita ulangi sebanyak 10 kali. Gerakan ketujuh yaitu mengangkat kedua kaki secara bersama-sama, kemudian diluruskan dan dipertahankan posisi tersebut. Kemudian kita minta kepada pasien untuk menggerakkan pergelangan kaki ke depan dan ke belakang sebanyak 10 kali. Gerakan ke-8, kita minta pasien untuk meluruskan salah satu kaki dan angkat, kemudian diputar pada pergelangan kaki dengan menuliskan atau membayangkan kaki menuliskan angka 0 sampai angka 9 secara bergantian menggunakan pergelangan kaki. Gerakan 9 dengan cara kita meletakkan sehelai koran bekas pada bagian bawah kaki pasien. Koran tersebut diusahakan koran bekas dan kita minta pasien untuk meremas koran tersebut dengan kedua kaki sehingga koran tersebut menjadi bentuk seperti bola. Gerakan ini dilakukan dengan kedua kaki. Setelah selesai pasien meremas seperti bola, kita minta pasien untuk melebarkan kembali koran yang sudah diremas tadi menjadi bentuk lembaran utuh. Selanjutnya, gerakan ke-10 yaitu koran yang sudah dilebarkan menjadi bentuk yang utuh tadi, kita minta pasien untuk merobek menjadi dua bagian. Kemudian, setelah dirobek menjadi dua bagian, satu bagian kita minta untuk dipinggirkan, dan satu bagian yang dirobek tadi kita minta pasien untuk merobek-robek dengan kedua kaki menjadi bagian-bagian kecil. Usahakan saat merobek bagian-bagian tersebut benar-benar dalam robekan-robekan yang kecil. Setelah selesai pasien merobek-robek bagian-bagian kecil tadi, koran-koran yang sudah dirobek, kita minta untuk memindahkan kepada koran yang masih utuh. Kita minta untuk meletakkan ke atas koran yang masih utuh. Kita minta untuk memindahkan dengan hati-hati. Nah, pada saat seperti ini kita harus memperhatikan posisi duduk pasien supaya pasien tidak terjungkal.
Setelah selesai, diletakkan di atas koran yang masih utuh, kita minta pasien untuk membungkus robekan kecil tadi, dibungkus menggunakan koran yang masih utuh dan dibentuk seperti bola. Begitu tadi gerakan senam kaki DM yang bisa kita ajarkan kepada penderita diabetes mellitus. Gerakan ini tadi bisa kita anjurkan atau sering dilakukan oleh pasien pada saat santai atau pada saat di waktu senggang. Jadi tidak ada waktu khusus untuk melaksanakan senam kaki DM. Ya, dan peralatan yang kita gunakan juga sudah banyak berada di rumah. Kita cukup ada kursi dan juga koran bekas. Ya, jadi bisa dilakukan oleh pasien ketika dia santai sambil melihat TV atau ketika dia duduk-duduk di teras dan lain sebagainya. Gerakan senam kaki DM bisa bermanfaat kepada pasien untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.